Halo semua, kami dari kelompok sejarah 12 MIPA 1 akan membahas tentang G30 SPKI. Pembahasan kali ini akan dibagi menjadi 5 poin, yaitu 1. Apa itu G30 SPKI? Kedua, tujuan dan faktor penyebab dari G30 SPKI. Ketiga, apa yang menyebabkan tragedi G30 SPKI? Dan yang keempat, bagaimana dampak pasca G30 SPKI? Dan yang terakhir, siapa saja korban yang terlibat? Check it out. Poin pertama, apa itu G30 SPKI? G30 SPKI atau Gerakan 30 September adalah sebuah peristiwa yang terjadi pada tanggal 30 September 1965. Gerakan pemberontakan ini mengakibatkan korban yang mana ada 6 jenderal militer dan 1 panglima, serta beberapa kerabatnya pun ikut terbunuh dalam peristiwa itu. Sebagian dari mereka jasadnya dimasukkan ke dalam sumur lubang buaya. Poin kedua adalah tujuan atau faktor penyebab G30 SPKI. Penyebab dari pemberontakan PKI yang pertama yaitu faktor ekonomi. Hampir sama dengan kebanyakan permasalahan dari negara lain. Faktor ekonomi tentu menjadi alasan kudeta yang dilakukan PKI karena pada saat itu memang kondisi di Indonesia sedang keadaan terpuruk, memasuki tahun 1965. Hal ini menyebabkan dukungan dari Insinyur Soekarno kian berkurang. Dan pada saat itu PKI datang lalu memberi iming-iming kepada rakyat, di mana para rakyat diberi janji manis. Jika mendukung mereka, maka terbebaslah dari kesulitan yang mereka alami. Tentu saja rakyat yang tidak mau berpikir panjang dan tak tahu bahayanya ideologi komunis langsung memilih mendukung PKI. Yang kedua, usulan angkatan kelima oleh PKI. Pengaruh PKI pada tahun 1965 telah sampai puncaknya, di mana pengikut PKI telah memasuki setiap elemen masyarakat dan mereka juga memiliki hubungan yang sangat baik dengan Presiden Soekarno, sehingga mereka berani untuk mengusul menambahkan anggota militer yang dinamakan Angkatan 5 kepada Insinyur Soekarno, di mana nantinya mereka berada di luar pengawasan TNI. Hal ini tentu saja menambah kecurigaan tersendiri antara pihak militer dan PKI, sehingga usulan mereka pun tidak disetujui. Yang faktor ketiga adalah kesehatan Presiden Soekarno. Di tahun-tahun tersebut, kesehatan Soekarno sedang mengalami sakit. Penyakit yang dialami Soekarno ialah sebuah penyakit yang sangat parah. Tentu saja hal ini menyebabkan kecemasan dan juga rumor perebutan kekuasaan oleh pihak PKI. Faktor penyebab terjadinya G30 SPKI. Dalam sebuah pemberontakan, kita memiliki tujuan. Tujuannya yaitu bercita-cita mendirikan Indonesia yang berlandas komunis, sehingga hal tersebut mendorong terjadinya G30 SPKI, ditambah dengan beberapa faktor yang sudah dijelaskan sebelumnya. Tentunya hal tersebut merupakan hal positif bagi G30 SPKI. Poin keempat, bagaimana dampak pasca G30 SPKI? Keesokan harinya pada tanggal 1 Oktober 1965, TNI di bawah pimpinan Mayor Jenderal Soeharto, mereka langsung bergerak dan membalas aksi jahat yang dilakukan oleh orang-orang PKI. Dan akhirnya dengan berbagai operasi militer, pimpinan PKI yaitu DN Aidit dapat ditembak mati di wilayah Boyolali, dan juga Letkol Untung pun berhasil ditangkap di wilayah Tegal. Serta untuk mengikis sisa-sisa dari anggota PKI, maka diadakanlah beberapa operasi militer di beberapa daerah, seperti operasi Merapi di Jawa Tengah yang dipimpin oleh Sarwa Edi Wibowo, operasi Trisula di Blitar Selatan yang dipimpin oleh Kolonel Muhammad Yasin dan juga Kolonel Witarmin. Dampak yang terjadi pasca G30
SPKI ini membuat beberapa perubahan seperti 1. Secara politik telah lahirlah peta kekuatan baru yaitu Tentara Angkatan Darat. 2. Sejak tragedi tersebut hingga bulan Desember 1965, sisa-sisa pengikut PKI ini pun terus dicari dan nama PKI telah hancur sebagai kekuatan di Indonesia. Yang ketiga, kekuasaan dan juga pamor politik dari Presiden Soekarno semakin memudar. Ini mungkin bisa saja sesuai dengan harapan dari Amerika. Poin kelima, korban yang terlibat. Ada 6 pejabat tinggi TNI yang menjadi korban kegiatan pemberontakan ini. Yang pertama ada Letnan Jenderal Ahmad Yani, yang saat itu menjabat menjadi Panglima Angkatan Darat. Yang kedua ada Letnan Jenderal Raden Suprapto, yang saat itu menjabat menjadi Panglima Angkatan Darat bidang administrasi. Yang ketiga ada Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono, yang saat itu menjabat menjadi Panglima Angkatan Darat bidang perencanaan dan anggaran. Yang keempat ada Mayor Jenderal Siswondo Parman, yang saat itu menjabat menjadi Panglima Angkatan Darat bidang intelijen. Yang kelima ada Brigjen Donat Isaac Panjaitan, yang saat itu menjabat menjadi Panglima Angkatan Darat bidang logistik. Dan yang terakhir ada Brigjen Sutoyo Siswo Miharjo, yang saat itu menjadi Auditor Jenderal Angkatan Darat. Abdul Haris Nasution yang saat itu menjadi sasaran utama selamat dari pemberontakan tersebut. Namun putrinya Ade Irma dan ajudan Pierre Tandean harus tewas. Korban-korban tersebut dibuang di suatu tempat di Pondok Gede yang saat ini dikenal sebagai Lobang Buaya. Mayat-mayat mereka ditemukan pada tanggal 3 Oktober. Baiklah, sekian penjelasan kami dan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. See you and thank you. Bye.